Oke semuanya, balik lagi sama gue Sabi di Sabi MV kali ini. Ini kita mau ngebahas lanjutan project si SH. siapa sih namanya gue? Honda SH si Gatot. Oh iya, itu namanya Gatot. Kita mau ngebahas lanjutan projectnya si Gatot atau Honda SH 150i teman-teman. Ya, tahun 2017. Nah, ini kayaknya banyak banget Yan ceritanya nih ya Yan. Sampai begini sampai begitu. Betul. Tapi kita akan ngebahas dari segi apa yang kita ubah di sini yang tentunya kelihatan ya. Yaitu adalah bagian catnya nih. Ya, catnya udah kita repaint. Pokoknya repaintnya bukan repaint yang gimana-gimana, cuman samain aja sama kondisi aslinya aja. Jadi yang tadinya udah nggak sama kita repaint jadi sama lagi. Seperti contohnya ada di bagian velg ya, dia udah di repaint warna yang aslinya ya. Dan kita ngerapin beberapa part seperti bodi-bodi kasar, dan juga ini tadinya tuh di sini tuh ada yang Belah ya? patah gitu, terus kita sekarang udah benerin lah kayak gitu. Nah, karena benerinnya di bengkel catnya Yana teman-teman, kita akan langsung tahu dari orangnya nih ya, apa aja pengerjaan yang dilakukan untuk si motor SH 150 ini ya guys ya. Coba Yan, tolong dijelaskan dari awal proses ini apa aja sih yang digarap gitu. Oke, untuk motor Honda SH 150 ini atau si Gatot ini kemarin kita telanjangi ya total. Oh, telanjangin total. Nanti fotonya ada di sini ya, Iya. pokoknya ya. Kita telanjangi total. Nah, sekalian kita cek mesin. Oke. Cek mesinnya, ternyata ada beberapa part kayak rantai keteng itu ganti. Terus semua dicek, CVT, filter, dan tentu pada tujuan pertamanya ya, yaitu cat dari si Gatot ini. Dia dibalikan ke warna aslinya ya. Jadi ini dicat. Ini bisa dilihat kali ya Pak ya? Iya. Ini ya. Bisa di center ya. Glitter-glitternya. Nah, iya tuh. Dia udah lebih ini ya glitter ya. Kalau yang kemarin kan yang di situ kan dia agak terlalu apa ya? Agak terlalu banyak kali ya. Kalau ini udah mulai rapi, maksudnya udah kayak yang aslinya lah. Bawaan pabriknya lah. Terus sama pelek juga ya. Ini CVT juga nih. Kemarin dicat CVT, filter. Ini pelek tadinya hitam ya kemarin ya. Kemarin hitam peleknya. Terus sekarang dijadiin warna silver ya. Gitu. Nah, untuk masalah cat dulu nih. Kalau cat kayaknya kalau namanya bengkel cat mah udah pasti biasa lah ngerjain cat begini doang gitu ya. Tapi ada nggak kesusahan yang berarti? Kesulitan dari motor SH ini tentunya karena pertama kali ngebongkar ya. Oke, pas ngebongkarnya. Ya, itu kita beberapa kali apa ya, lebih kesabar kali ya. Mungkin udah tahu caranya, cuman lagi-lagi takut karena partnya itu susah kalau misalkan ada patah. Iya. Karena memang katanya bisa diinden, tapi bahkan kita cek waktu itu ke Honda Cengkareng juga nggak ada ya bahkan partnya. nggak tahu. Motornya bukan nggak tahu. Iya. Nah, terus ini berarti cat ini full body cat, maksudnya nggak ada part yang nggak dicat atau ada yang kayak apa ya? Istilah belang lah gitu. Kayak sebagian dicat deh, sebagian enggak. Kan cuma hitam gitu. Iya. Ya, ini semua dicat sih, yang cat kasar sama cat halusnya ya. Mungkin kalau yang enggak ini bagian rangka. Karena nggak turun mesin kan. Karena nggak turun mesin, rangka aja, dan itu pun rangkanya masih bagus sih. Iya. Dan Cat dia bukan rangkanya. SAF ya rangkanya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini buat bedain aja antara misalnya mungkin dia rangkanya sama kali sama Vario apa segala macam, enggak ya. Enggak Kalau di sih. sini, kalau ini dia rangkanya nggak sama kayak Vario, nggak sama kayak PCX. Jadi dia tidak menggunakan sasis SAF teman-teman, karena mungkin masih tahun 2017 juga. 2017 Betul. Honda belum ya pakai SAF. Belum Ya? sih kayaknya, belum Iya. Nah, ini kalau dilihat sih sekilas sih ya
emang beda banget lah. Kayak ini nih contohnya nih. Nih gini-gini bodi-bodi kasarnya nih. Ya, kulit jeruknya dapet ya bodi-bodi kasar ini. Cuman jadi lebih apa? Halus Jadi ya? lebih halus. Jadi lebih nggak geradakan lah. Kalau kemarin kan ada yang udah tompal apa segala macem. Nih, ini juga nih ya. Udah mulus banget asli. Ya, Yang tetap patah. mempertahankan stiker yang udah nggak ada, tinggal yang harus diungkapin lagi yang gampang lah itu stiker Honda dan juga stiker HBS nih gitu. Gue juga mau ngelengkapin mata kucing juga nih, sama ganti jok, kulit jok. Nah tapi ini yang tadinya diwarnain hitam udah diwarnain lagi sesuai kondisi aslinya. Memang kalau begini-begini sih lebih mantep warna aslinya sih ya. Betul. Gitu, jadi lebih ada aksen sih kayak gitu. Terus ini juga, ini gue nggak tahu kenapa pas kemarin ini merah nih. Ya. Sebetulnya ini apa sih? Ini tuh sebetulnya saklar itu doang, idling stop. Idling stop. Ini idling stop. Terus ini pas beam. Ini mah nggak dicat ya kalau ini mah ya, masih aslinya. Cuman itu aja sih yang merah. Iya, yang merah doang karena merah warnanya gitu. Terus udah batok segala dicat berarti ya? Batok dicat, Batok semua. dicat. Ini bahkan ini juga dicat nih ya. Pokoknya merasa motor baru banget jadinya. Ya tuh. Dan gue ini enak sih nih. Bahannya ternyata si spakbor ini ya. Ini tuh agak elastis cuman kokoh banget ya. Gak kayak Iya, nggak kayak yang sekarang lah ya. kayak sekarang. Ya mungkin karena ini CBU juga kali ya, gak tahu juga. Nah ini ada satu hal yang perlu gue kasih tahu juga nih ke lu pada nih, ke penonton. Jadi sebelumnya kan gue sempet ngeluhin yang namanya geredek berlebih ya di SH150i ini atau Gatot ini. Tapi setelah dicek sama Yana, dibawa ke bengkel Yana, ini juga mengalami perubahan ya Yan? Betul. Dari segi apanya tuh yang berubah tuh Yan? Karena partnya itu di bagian sehernya itu banyak yang kebalik, Pak. Hah? part kebalik cuy. Iya. Apanya sih itu namanya? Pokoknya di bagian seher lah. Itu pada kebalik. Gue bingung tuh. Karena emang udah dibongkar terus bengkelnya kayak gimana nggak tahu lah. Itu pada kebalik. Yang akhirnya jadi kendor. Kayak si rantai keteng juga jadi kendor. Aneh ya. Itu makanya nggak tahu diganti semua. kesalahan dia, mungkin bawa ke bengkel mana. Betul. Terus masangnya asal karena belum tahu motor ini ya kan, bisa jadi kebalik cuy. Nah tapi ada part yang bermasalah nggak? Maksudnya kalau kebalik kan tinggal dibalikin gitu ya. Ini ada ganti partnya apa aja nih Yan? Kalau di mesinnya ya? Ganti partnya tuh rantai keteng. Oke, ini dia udah bawa alat peraga guys. Apa aja nih Yan yang digantian? Ini ada seal master rem. Oke. Patah dia. Oh patah. Seal master rem patah. Karena salah pemasangan gitu ya? Iya, jadi shiringnya nggak dipasang sama bengkel sebelumnya mungkin ya. Iya, iya. Nggak tahu juga nih. Emang ngasal kayaknya nih ya. Ngasal bos. Terus di bagian mesin ini pelatupnya Pak. Oh, Pelatup klepnya. satu klep. Ini Itu ganti yang juga udah nih. diganti tuh. Ya ini, Oh, ini kayak gini ya? bekasnya nih. Oke, oke. Rusaknya. Lanjut. Terus ya seher tuh kebalik. Astagfirullah. Terus seher diapain? Ya dibalikin. Dibalikin. Oke. Terus ini juga nih rantai keteng. Keteng ya. Oke. Rantai keteng udah habis. Sama injektor Injektor. bensin. Oh, iya iya. Ini nih yang mahal nih. Oke. Mungkin boleh di-spill harganya Yan. Pergantiannya. Oh, totalnya aja kali ya. Totalnya itu Ini di luar cat ya? di luar cat. Ya. Untuk totalnya untuk mesin aja sekitar 1 juta kurang 20 lah, 980. Oh, 980.000. Sedangkan, nah ini gue nggak tahu kan harga yang gue terima itu untuk cat itu emang lu harga spesial buat gue apa enggak? Jadi gue nggak berani nih ngomongnya. Tapi kalau dari lu, kalau buat cat full body kayak begini, restorasi full body lah, itu kenanya berapa Yan? Kalau motor segini ya?
Sebenarnya sih kalau di bengkel gua karena bengkel mobil ya Pak ya. Ya, Jadi sebenarnya nggak nerima. kalau banyak kerjaan kan terima. Oke. Karena ini lagi kosong dan ya diambil. Untuk harga sih ya sekitar 2,5 sampai 3 juta sih untuk Oke. restorasi semua ya. Tergantung apa aja yang harus dilakuin ya. Betul. Kayak gitu. Oke, 3 juta lah ya, patokannya 3 juta. Gitu. Nah, jadi 3 juta udah jadi kayak begini, guys. Udah jadi kayak begini 3 juta tuh. Ya. Menurut gue sebagai seseorang yang suka restorasi, menurut gue 3 juta tuh harga yang sangat-sangat make sense sih. Nah, kalau untuk nama bengkel lu, ada nggak nama bengkel lu, Yan? Biar orang-orang mungkin mau kemana tinggal Ada. cari namanya dan kontaknya gitu. Betul. Nanti diinin kali ya. Iya, nanti gue namanya kalau kontaknya gue. Tapi kalau namanya ada ATT Group namanya. ATT Group. Oke, itu ada rekanan asuransi nggak tuh? Enggak sih. Oh, enggak ya? Itu bengkel keluarga aja. Oke, bengkel keluarga. Emang udah berdiri sejak almarhum bokap ya? Betul. Tapi baru almarhum bokap ya yang ngediriin ya? Iya. Ketika dari almarhum bokap, terus nurun ke sekarang anaknya. ke kakak gua, ke anak. Siap. Ya, karena Yana kan kerja di sini, kerja sama gue di PT Sil. Jadi nggak nerusin, tapi tetap ini karena punya keluarga ya. Jadi Yana, ya gue juga waktu mau ngecat ini juga mikirnya, kemana lagi kalau nggak ke Yana, kayak gitu. Asik. Nah, ya intinya gitu. Namanya ATT Group, teman-teman. Bisa ada, mungkin di searching ada kali ya. Ada di Maps. Ada di Maps tuh. Ada di Maps, guys. Dan di situ ada alpukat kocok ya. Betul. Nah, boleh tuh kalau misalnya lagi ngebengkel, ada alpukat kocok tuh. Betul. Nah, itu dilarisin juga tuh. Iya, sambil nunggu kan. Iya. Ya, gitu guys. Gimana ya menurut kalian ya? Catnya bengkel keluarganya Yana ini, ATT Group. Kalau menurut gue puas banget sih. Gue puas banget. Nggak ada yang kurang. Ya. Kalau orang bilang ngerestorasi motor nggak bisa sesuai dengan aslinya, gue bisa membantah dengan bengkel ATT Group ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman siapa tahu bengkel ATT Group lagi berkenan lagi untuk ngerestorasi motor atau ngecat motor teman-teman, ya kalian bisa langsung hubungin aja kontak yang akan gue taruh di deskripsi. Ataupun kalau misalnya mobilnya ada kendala apa, soalnya ini mobil gue juga sebenarnya gue mau mau gue alusin di bengkel Yana juga gitu. PR-nya ya sekarang PR-nya tinggal yang lengkapin atribut, lengkapin stiker, iya. terus habis itu sama Ganti. ini nih. Coba dong kalau misalnya ada yang pernah ganti ganti disc brake-nya si SH150i ini bagian depan. PNP-nya sama apa ya? Soalnya habis nih bos. Ini disc brake udah habis nih. Aduh, ada aja kau. Tapi disc brake harusnya sesuatu yang murah ya. Murah tapi sangat berperan dalam keselamatan. Betul. Jadi emang harus segera diganti. Oke, jadi segitu aja dulu dari gue. Nggak ada lagi kan nggak ada PR lagi, paling cuman ini kulit jok segala macam kan udah. Cuman di sama Balik kulit. nama paling habis itu. Iya. Kenapa tuh emang balik nama ada info apa lo? Nggak ada. Aman-aman aja kan? Cuman kemarin udah digosok kan? Oh iya, kemarin Udah. pas gosok. Iya, Tuh sekalian. punya cerita tuh. Iya. Gimana nih kalau yang baru mau ngambil SH150 ini gara-gara FOMO misalnya. Iya. Nah, itu kalau gosok esek-esek rangka SH150 itu di mananya Yan? Nah, ini kemarin gue sempet kesulitan, termasuk Oke. orang Poldanya ini yang biasa gesek. Jadi gue kira orang Poldanya ini udah biasa Udah gesek, ngerti. jadi tahu ya. Iya. Dan ternyata motor udah trondolan, bodi semua kebuka. Iya, udah tinggal enak kan harusnya Iya. ya logikanya. Dan di situ gua tuh sama orang Polda nyari sekitar setengah jam untuk nomor rangka ya. Astaga. Ternyata ada di sini nih nomor rangkanya nih. Oke, coba. Nih. Nah, dia di bawah sini. Nih. Allahu Akbar. Di bawah Jadi sini, sebenarnya di bolong. dia tidak usah copot body. Nggak usah. Keadaan begini aja Iya, bisa. Sini nih. Tapi nyelip begitu. Nyelip. Astaga, ya gue juga susah ngeliat aja susah begini sih. Iya. Iya ya. Ya.
Oh iya itu guys tuh. Oh iya, ya. Pas udah ngerti sih, oh di situ gitu ya. Cuma kalau nggak ngerti udah kayak orang bodoh ya. Konyol. Oke. Jadi, nah itu anak gue tuh. Astagfirullah. Ya jadi gitu aja guys. Ya. Gue Sabri Desa Bevi. Let's go. Bye bye.